Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait soal laporan keuangan perusahaan, di mana mendapatkannya, bagaimana cara downloadnya lewat idx.co.id. Oke teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu masuk ke halaman utama website idx.co.id. Ini dia websitenya teman-teman. Jadi setelah masuk di halaman utamanya, di sini banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan, dan untuk dapat laporan keuangannya adalah masuk ke menu perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat, terus teman-teman masuk ke laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini laporan keuangan karena 2025 ini baru kuartal 1 yang keluar ya. Kuartal 2 itu biasanya maksimal setelah Juli ya. Jadi Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli biasanya. Juli, Agustus sudah ada untuk laporan keuangan triwulan kedua. Nah, sekarang karena triwulan pertama 2025, jadi pastikan centangnya benar laporan keuangan, terus ke di sini saham. Kemudian teman-teman klik terapkan. Nah, ini kalau teman-teman mungkin mau cari saham apa yang mungkin bagus dilihat laporan keuangannya. Jadi setelah mungkin teman-teman sudah screening, teman-teman bisa tentukan misalnya saham Adi, oke, Adi Karya, PT Adi Karya. Kemudian teman-teman klik terapkan. Nah, ini dia laporan keuangan PT Adi Karya. Nah, di sini ada banyak sekali yang bisa di-download, tapi yang laporan keuangan itu cuma satu teman-teman. Jadi instan, inline, ini tidak perlu teman-teman download. Financial statement juga tidak. Financial statement, surat penyampaian juga tidak perlu. Jadi yang kemungkinan laporan keuangan itu ada di SPD LK31 atau ADI LK31. Nah, biasanya dia jelas, ini lebih jelas ya. Sudah bisa dipastikan. Oke. Kita download dulu. Nah, ini kita langsung buka teman-teman. Jadi setelah membuka laporan keuangannya, selanjutnya adalah teman-teman tinggal buka. Jadi karena ini laporan keuangan bukan tahunan ya, maka dia biasanya tidak ada apa namanya, lembaga independen resmi yang melakukan apa namanya, verifikasi. Jadi biasanya dia internal biasa. Oke, nah kita lihat, jadi laporan keuangan itu ada laporan aset, di sini ada bagian-bagiannya. Kemudian setelah aset ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas adalah kewajibannya, ekuitas adalah modalnya teman-teman. Dan di sini termasuk juga kalau yang tanya, sudah ada di sini letak harga saham, bukan harga saham ya, jumlah saham yang beredar. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya soal jumlah sahamnya. Oke, kemudian ada laporan laba bersih, laba per saham, kemudian perubahan ekuitas di sini, baru masuk ke laporan arus kas. Nah, bagian ini apa gunanya, teman-teman? Ini penting ya, banyak yang tanya juga. Jadi laporan keuangan itu di sini ada catatan ya, notes. Notes ini, angka-angka ini bisa teman-teman gunakan untuk mencari data spesifiknya. Misalnya kita contoh ya, contoh dia aset real estate di poin 13 ya, aset real estate di poin 13 di sini. Nah, kita cari di poin 13 ya, caranya seperti itu. Oke, ini angka 1 berarti kita nyari yang 13 ya. Angka 1, 2, kemudian 21 berarti udah lewat ini.
2Y. Suruh bersih-bersih dulu mah kalau nggak mau. Nah, ini aset real estate. Jadi catatan ini fungsinya untuk tahu pasti kalau tadi ada soal real estate di laporan keuangannya, teman-teman akan tahu di mana saja real estate-nya, posisinya ada di mana. Jadi ini juga termasuk valuasinya ya. Jadi AD City Sentul, Cikunir, LRT City, AD City Sentul, Pejaten, Bekasi Timur, dan lain sebagainya. Lokasinya ada di mana? Jadi ini nama, lokasi, kemudian kalau nggak salah ini valuasinya ya, valuasi dari aset properti real estate yang dimiliki oleh PT Adikarya. Jadi total ada 3 triliun ya, 3,9 triliun lebih. Nah, seperti itu teman-teman cara melihatnya. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Yang mau tanya-tanya dulu monggo silahkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.